Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia perdana kita loh. Ustazah berharap teman-teman sudah membaca doa serta mempersiapkan alat tulis dan LKPD-nya ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang kalimat utama. Siapa yang masih ingat dengan kalimat utama? Ustazah yakin pembelajaran di kelas 4 sudah pernah dibahas, bukan? Nah, jika teman-teman sedikit terlupa, yuk kita lihat kembali penjelasannya. Pada dasarnya, dalam paragraf terdapat dua bagian besar. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan kalimat utama dan bagian yang lain disebut dengan kalimat penjelas. Pengertian kalimat utama itu sendiri adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus, sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sedang menjadi topiknya. Adapun letak kalimat utama di dalam paragraf, yaitu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kalimat utama berada di awal paragraf. Biasanya jenis ini disebut dengan paragraf deduktif. Adapun paragraf deduktif yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, kalimat-kalimat berikutnya disebut dengan kalimat penjelas. Yang kedua, yaitu kalimat utama di akhir paragraf yang biasa disebut dengan paragraf induktif. Dan yang ketiga yaitu kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf yang biasa disebut dengan paragraf campuran. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh paragraf berikut ini. Penyebaran virus corona sebagai penyebab pandemi COVID-19 menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak kalangan, termasuk Indonesia. Meski pemerintah sudah mengambil berbagai langkah strategis, tapi peran kaum muda untuk aktif memastikan advokasi kesehatan masyarakat disebut penting. Kaum muda menjadi kelompok masyarakat sipil yang memiliki jangkauan luas dan sumber daya potensial untuk mendorong kebijakan yang efektif dalam memastikan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia. Kalimat utamanya terletak pada awal paragraf, yaitu penyebaran virus corona sebagai penyebab pandemi COVID-19 menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak kalangan termasuk Indonesia. Sedangkan kalimat yang lain termasuk pada kalimat penjelas. Baiklah teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan kepada Ustazah melalui WA. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.